Radar Palu Jawa Pos Group semula membangun jaringan di Sulawesi Tengah sejak tahun 1994. Saat itu Jawa Pos membangun kerjasama dengan media lokal bernama Mercusuar. Seiring perjalanan waktu, nama tersebut berganti pada tahun 2021 menjadi nama Radar Sulteng. Dalam perjalanannya, seiring usaha dan perkembangan zaman saat ini, nama tersebut diganti menjadi Radar Palu, tepatnya pada 23 Mei 2025 yang lalu. Itulah perubahan nama menjadi Radar Palu Jawa Pos Group. Sehingga keberadaan nama Radar Palu itu adalah sebuah brand yang terus kita rebranding sehingga masyarakat atau khalayak ramai mengetahui keberadaan Jawa Pos Radar Palu merupakan satu-satunya koran jejaring nasional yang ada di Sulawesi Tengah. Inilah komitmen kami, apa yang menjadi inspirasi Radar Palu Jawa Pos yang memiliki moto monitor Sulteng sepanjang waktu, bagian dari informasi yang harus disajikan kepada relasi dan khalayak ramai. Saya Roni Sandi sebagai penanggung jawab redaksi atau pimpinan redaksi. Kalau ritme kerja di redaksi saya kira sama juga dengan kerja-kerja di media pers lainnya. Jadi kalau dicetak itu, reporter pagi jam 9 mengadakan rapat liputan atau rapat listing liputan redaksi. Jadi semua reporter, redaktur itu rapat bersama, itu menentukan isu-isu yang akan kita turunkan untuk di edisi pemberitaan cetak besoknya. Hal yang dibahas di rapat redaksi pagi ini juga yang akan juga diterbitkan di portal berita website kita di radarpalujawapos.com. Jadi teman-teman di lapangan itu meliput tidak hanya untuk liputan edisi cetak, tapi juga online di website. Kemudian juga meliput untuk konten di media sosial official kita. Setelah teman-teman turun jam 9 sampai mungkin siang jam 12, jam 2, itu teman-teman menyetor berita di redaksi masing-masing, di redaktur, bisa ke kantor, bisa juga langsung ke redakturnya. Nah, di jam 2 sampai jam 5 itu redaktur melakukan editing. Redaktur melakukan editing berita-berita teman-teman yang sudah dirangkum di masing-masing reporternya. Setelah dilakukan editing, penentuan judul, penentuan keterangan foto, kemudian penentuan HL, second HL, foto-fotonya. Kemudian hasil editing itu diserahkan ke layout atau pre-cetak. Nah, di layout itu akan dilakukan pengaturan sedemikian rupa untuk menentukan estetika di koran kita nantinya. Jadi di layout dikemas sedemikian rupa. Setelah itu nanti redaktur masing-masing melakukan pengecekan kembali. Ini dilakukan untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan. Misalnya tulisan judul, ada penulisan kata-kata yang tidak tepat atau ada typo. Nanti dari layout itu akan mengirim ke percetak hasil layout itu yang sudah ditata fotonya dan dibuat semenarik mungkin. Kemudian di print di kalau di sini polyester ya, itu di mirroring. Setelah di print kemudian dikirim lagi ke percetakan untuk dilakukan proses cetak. Nah, dari proses cetak itu nanti dilakukan percetakan sesuai dengan jumlah eksemplar yang akan dibutuhkan untuk diedarkan untuk besok pagi. Sekitar jam 9 sudah masuk ke pracetak. Setelah dari pracetak nanti sekitar 1 jam 10 paling lambat sudah masuk di percetakan. Percetakan proses cetak mungkin sekitar 1 jam. Ya, jam 11 koran sudah clear, tinggal menunggu pemasaran, memaket, menyusun koran-koran ini akan didistribusikan. Setelah itu pagi nanti para loper distribusi koran itu akan datang mengambil koran untuk didistribusikan ke tempat-tempat yang sudah menjadi pelanggan kita ataupun yang melalui orderan. Jadi ada beberapa pihak yang membutuhkan koran, itu sudah diatur di bagian pemasaran. Selain itu, Radar Palu memiliki portal berita berbasis online bernama radarpalujawapos.com yang menjadi media informasi digital di Sulawesi Tengah dengan menyajikan berita cepat, akurat, dan terpercaya bagi masyarakat.
dengan memadukan pengalaman panjang media cetak dan kecepatan platform digital. Portal ini menghadirkan informasi terkini yang relevan, tetap menjunjung tinggi integritas jurnalistik, independensi editorial, serta mudah diakses dan dibagikan oleh pembaca. Radar Palu, monitor Sulteng sepanjang waktu.